Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Popong Setiawati, Eskom MMSI. Saya dosen tetap dan aktif yang bertugas di Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya berikan sebagai contoh yaitu mata kuliah Dasar Sistem Informasi, di mana mata kuliah memiliki bobot 3 SKS yang diberikan di semester 1 sebagai pembekalan dasar yang diberikan kepada mahasiswa. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran: 1. Memiliki pemahaman, keilmuan, dan penguasaan keterampilan di bidang teknik informatika, meliputi sistem informasi, telekomunikasi dan jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan kecerdasan buatan yang ditopang oleh profesionalitas, pengetahuan sains dasar, dan rekayasa yang kuat. 2. Memiliki pandangan keilmuan yang kritis dan progresif, mampu beradaptasi terhadap perkembangan iptek di bidang teknik informatika dan bidang terkait ilmu lainnya, mampu memiliki beragam sumber dalam penyerapan pengetahuan, melatih keterampilan secara mandiri dan berkelompok sebagai upaya pembelajaran dan pengembangan diri sepanjang hayat. 3. Mampu menganalisa permasalahan yang dihadapi secara kritis serta mampu merancang solusi dengan menerapkan metode dan alat yang tepat untuk menghasilkan solusi sistem yang andal berdasarkan eksperimen baku dengan memperhatikan aspek kebutuhan teknis, ekonomi, sosial, hukum, dan kelestarian lingkungan. Deskripsi mata kuliah berisi konsep dasar sistem informasi, komponen sistem informasi, peran dan penerapan sistem informasi di dalam menjalankan aktivitas proses bisnis pada suatu perusahaan maupun pada organisasi dengan menggunakan teknologi seperti pengolahan data, penyimpanan data, pemrosesan data, keamanan data menjadi sangatlah penting dalam menjalankan proses bisnis. Demikian juga dengan menggunakan artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality, maupun aplikasi-aplikasi, serta tak kalah penting adalah etika dalam berteknologi, sehingga dalam menjalankan bisnisnya menjadi memiliki tanggung jawab yang menunjang nilai-nilai norma untuk mencapai tujuan target yang telah ditetapkan. Pada mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk menjadi pemimpin perusahaan ataupun organisasi dengan memasukkan unsur-unsur leadership, komunikasi, pengambilan keputusan, serta pengetahuan manajemen. Mata kuliah ini membahas 1. Pengantar sistem informasi overview, fundamental hubungan antara sistem informasi dan bisnis global saat ini. 2. E-business, e-commerce, digital business, digital marketing, digital goods. 3. Hardware, software, dan mobile system. 4. Cloud computing atau komputer awan. 5. Database processing. 6. Organisasi proses dan sistem informasi. 7. Knowledge management atau manajemen pengetahuan. 8. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. 9. Pengembangan sistem informasi. 10. Security informasi atau keamanan sistem informasi. 11. Telekomunikasi dan jaringan. 12. Decision support system atau sistem pendukung keputusan. 13. Aplikasi augmented reality dan virtual reality. 14. Etika, tantangan sosial, dan profesi teknologi informasi. Teknik pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction,
dan asesmen, di mana pembelajaran yang pertama, delivery, adalah bagaimana kuliah ini yang disampaikan kepada mahasiswa. Sebelum melakukan perkuliahan, saya menyampaikan textbook yang akan digunakan. Saya menyampaikan textbook yang digunakan: 1. Custom Edition for Boston University, Introduction to Information System. 2. James E. O'Brien, Manajemen Informasi Sistem. 3. Patricia Willis, Introduction to Informasi System. 4. Informasi Sistem Today, Managing the Digital World. Selain itu, saya membuat materi tambahan berupa PPT sebelum perkuliahan, sehingga siswa dapat mengetahui topik apa saja yang akan dibahas, yang memberikan contoh-contoh pada perkuliahan berlangsung. Teknik pembelajaran kedua, interaction, yaitu saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet dan Zoom untuk waktu yang terbatas. Selain itu, saya menggunakan LSM Learning System manajemen yang sudah disiapkan oleh kampus untuk mendukung perkuliahan online. Kemudian, saya menggunakan WA Group untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait materi dan proses perkuliahan berlangsung. Teknik ketiga, asesmen. Pada proses ini, bagaimana saya mengevaluasi, memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, karena di kontrak perkuliahan ada bobot yang harus saya sampaikan, seperti 1. Kehadiran dengan bobot 15%, tugas 10%. Tugas kelompok saya berikan 10%, UTS saya berikan 35%, UA saya berikan 40%. Selain itu, saya memberikan reward dan punishment. Poin yang mahasiswa aktif berdiskusi atau menjawab kuis dengan benar, mengerjakan tugas lebih awal, dan punishment diberikan jika mahasiswa terlambat mengerjakan tugas. Berikut contoh video pembelajaran yang dilakukan secara offline atau luring di dalam kelas. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk hari ini apakah baik kabarnya? Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mata kuliah kita, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar selama perkuliahan kita diberi pemahaman yang seluas-luasnya. Berdoa diperkenankan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di sesi ke-12 berkaitan dengan assessment support system atau sistem pendukung keputusan. Tetapi sebelumnya saya mau discovery nih minggu kemarin tentang telekomunikasi dan jaringan. Kira-kira di antara teman-teman ada yang ingin berpendapat atau susah atau belum bisa dipahami berkaitan dengan telekomunikasi dan jaringan? Nanti kalau tidak ada yang bertanya lagi terkait materi yang kemarin, berarti saya anggap kalian sudah paham ya. Sekarang kita cukup menarik di sesi ke-12 ini, di sesi support system. Subtopiknya, nah ini ya, subtopiknya adalah yang pertama, peran sistem pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu topik kedua, implementasi dan integrasi DTS dalam organisasi. Lalu ada lagi tantangan dan peluang dalam pengembangan DSS. Lalu ada etika dalam penggunaan DSS. Yang terakhir, evaluasi kinerja dan studi kasus lanjut. Nah, ini kita lihat untuk tujuan dari DSS. Nah, apa sih tujuannya kita belajar DSS? Yang pertama, saya berharap siswa semua bisa mampu ya mendistribusikan konsep dasar sistem pendukungan keputusan atau DSS. Dan ya, peranannya dalam konteks pengambilan keputusan di tingkat manajerial dan operasional. Yang kedua, tentunya siswa juga mampu menjelaskan definisi sistem pendukung keputusan berdasarkan berbagai referensi yang diberikan. Ya. Nah, yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi
tujuan utama dari implementasi sistem pendukung keputusan dan bagaimana ya sistem tersebut membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keempat, siswa mampu memahami komponen-komponen utama dari sistem pendukung keputusan dan peran masing-masing komponen dalam menyediakan informasi dan dukungan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, siswa mampu mengetahui tantangan yang mungkin terjadi dalam implementasi sistem pendukung keputusan dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut sehingga untuk memastikan kesuksesan penggunaan DSS di dalam organisasi. Jadi harapan saya teman-teman ya para siswa ini bisa nantinya mengimplementasikan DSS yang kita sekarang diskusikan ke dalam kita berkehidupan. Next, teman-teman sebelum kita masuk ke DSS, sebelumnya apakah pernah mengambil suatu keputusan? Pernah. Siapa yang mau berpendapat yang pernah? Nah, kita lihat definisi di DSS sendiri, yaitu sistem DSS merupakan adalah suatu sistem komputer yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan di tingkat kementerian operasional untuk menyediakan informasi sebagai alat analisa yang diperlukan. Tujuannya apa? Ya, artinya tujuan kita membuat DSS ya, yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ya, dengan menyediakan informasi yang relevan, analisis yang akan akurat dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Tentunya dalam kita memutuskan, kita harus menganalisis dulu. Ya, nggak ujuk-ujuk kita memutuskan, harus menganalisis dulu. Ya. Next. Nah ini teman-teman kita bisa lihat ternyata di dalam DSS yang kita lakukan, kita pelajari lebih mendalam, ada macam banyak pemodelan atau jenis model di dalam DSS. Yang pertama adalah model prediktif. Prediktif, silakan teman-teman. Ya, kata-kata prediktif artinya memprediksi ya, hasil ya berdasarkan data analis tadi ya. Data historis ya, dimana contohnya adalah analisa regresi. Ya ini teman-teman juga tahu nih analisa regresi ya, lalu analisa time series dan pemodelan statistik lainnya. Lalu ada pemodelan preskriptif. Apa itu? Yaitu memberi rekomendasi atau solusi terbaik ya situasi tertentu. Ya contohnya misalkan mengoptimasi matematis atau menganalisa keputusan atau sistem pakar. Jadi kita dari sistem pakar ternyata ada di sini nih ya, di model ini. Yang ketiga adalah model deskriptif. Apa itu? Yaitu untuk menggambarkan atau mengidentifikasi pola, tren, ya, atau karakteristik dari data. Contohnya misalkan ya, analisa clustering atau analisa cluster. Lalu ada analisa faktor dan pemetaan geografis. Yang terakhir adalah model simulasi. Apa itu? Yaitu simulasikan gitu ya, situasi atau skenario tertentu untuk memahami dampak keputusan. Contohnya misalkan menggunakan Monte Carlo ya, atau simulasi dinamis atau juga simulasi bisnis. Sekarang masuk ke model analisa ya, karena tadi kita harus menganalisa ya data historis, lalu menganalisa, lalu model analisa DSS adalah analisa regresi. Jadi analisa regresi itu yang namanya regresi berhubungan ya, berhubungan. Jadi hubungan antara satu variabel yang atau lebih yang merupakan variabel input dan variabel output. Ya. Jadi output tergantung dari variabel input, ya. Sehingga ini yang bisa menjadi dasar suatu penilaian. Lalu analisis clustering, ya. Di mana clustering ini biasanya berkelompok, ya. Jadi mengelompokkan data yang memiliki kesamaan tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki. Contohnya itu algoritma kami. Ya. Nah, lalu analisa klasifikasi, yaitu di mana kita mengklasifikasikan data dalam kategori ya, atau kelas tertentu berdasarkan atribut atau fitur yang digunakan. Lalu analisa asosiasi, yaitu identifikasi hubungan antara apa? Pola yang tersembunyi di antara item-item data yang tersaksional. Jadi data-data yang tersaksional. Ini seperti misalkan aplikasi. Ya, jadi kelompokan berdasarkan dari serapan yang tadi saya kemukakan, kita masuk ke kuis nih. Ya saya ingin tahu bagaimana para siswa bisa menangkap apa yang dibicarakan hari ini. Oke, siap kuisnya? Siap. Oke, saya bacakan. Nah, ini menarik ya. Kan ada poin dari saya ya. Jadi mengapa tadi ya kita bicara sistem pendukung keputusan
dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi? Ada yang mau jawab? Saya mau jawab. Ya. Ya. DSS dibutuhkan karena membantu pengambil keputusan mendapatkan informasi yang akurat dan cepat, sehingga keputusan bisa diambil berdasarkan data dan analisis, bukan hanya intuisi atau asumsi. Betul. Silakan. Karena kondisi bisnis dan teknologi terus berubah. Nah, jadi evaluasi berkala memastikan DSS tetap relevan dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan. Ya, betul. Jadi dilakukan langsung ke ya, negara terbelakang. PT Inovasi Jaya, misalkan itu ya, adalah perusahaan elektronik yang merencanakan meluncurkan produk baru ya, produk baru yaitu dalam smartwatch misalkan. Ya. Misalkan dia produk barunya itu arloji pintar, ya kita ketahui ya, kita sekarang punya arloji pintar, ya macam-macam ya, ada deteksi jantung dan sebagainya. Nah ini ya yang akan dipasarkan di Indonesia, produk ini memiliki fitur inovatif ya, dan menyasar pada segmen lapisan usaha. Misalkan saya mau menyasar target saya mau bikin produk baru ini di level menengah ke atas. Ya. Nah maka manajemen si PT Inovatif Jaya ini akan menghadapi tantangan. Ya, tantangan besarnya apa? Memprediksi seberapa besar permintaan pasar terhadap produk ya di bulan-bulan awal peluncuran. Ya. Sehingga prediksi ini nantinya akan akurat menjadi suatu krusial untuk ya menentukan jumlah produksi awal yang akan dibuat. Ya. Nah, strategi pemasaran, lalu alokasi anggaran dan manajemen rantai pemasok. Nah, di sini ya, jika prediksinya terlalu rendah, maka perusahaan akan kehilangan potensi ya dalam penjualan dan ya masalah pasar ya. Nah jika terlalu tinggi, jadi ya jika tinggi maka akan terjadi penumpukan inventaris dan kerugian biaya penyimpanan. Nah, sehingga ya, misalkan saya jadi manajer pemasaran, ya, memanfaatkan sistem ya pendukung keputusan yang sudah ada di perusahaan yang memiliki kemampuan prediksi untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi peminat dari arloji pintar X ini yang akan diproduksi atau diluncurkan. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, jadi setelah tadi kita latar belakang kita ada data historisnya. Ya, jadi ada data historisnya teman-teman. Ya. Bagaimana data historisnya? Ternyata SPK di PT Inovatif Jaya itu memiliki akses data historis tadi yang kita bicarakan ya di pemodelan prediksi ya. Jadi ada data historis. Jadi prediksi ini data penjualan itu yang pertama data penjualan ya di mana sebelumnya ya dan produksi yang potensi yaitu volume penjualan bulanan ya selama 2 tahun terakhir. Jadi tidak dari data sebelumnya itu penjualan di 2 tahun terakhir. Lalu ada harga jual produksi, ya, lalu fitur-fitur utama produk, lalu ada tingkat kepuasan pelanggan. Nah, dari apa? Dari survei diambilnya. Data berikutnya, nah ini data pemasaran, yaitu pengeluaran iklan, iklan produk, ya. Nah, lalu ada lagi data ekonomi makro, ya, pertumbuhan, ya, BDB per kapita atau tingkat inflasi. Ya, atau tingkat kepercayaan konsumen penting ya. Lalu jumlah populasi usaha produk Indonesia. Ada lagi datanya yang tren di pasar. Apa itu? Yaitu laporan riset pasar. Jadi orang pemasaran harus meriset juga sama kayak kita ya. Kalau kita buat penelitian kita harus melakukan riset. Ya, riset pasarnya tentang apa? Ini ada ya, free label device ya di Indonesia dan negara-negara lainnya. Jadi kita lihat sih apa sih minatnya, trennya apa yang diminati si konsumen terhadap smartwatch ini. Nah, ini merupakan data yang tersedia oleh perusahaan inovatif. Pertanyaannya, nah, silakan ini berembuk ya, teman-teman ya. Pertanyaannya, nah ini ada 4 pertanyaan ya. Bagaimana subsistem manajemen basis data pada SPK akan berperan ya pada kasus tadi. Ya. Lalu yang kedua, model prediktif, tadi ya memprediksi apa yang paling memungkinkan digunakan oleh subsistem manajemen berbasis model ya, untuk memprediksi permintaan produk baru dan mengapa model tersebut relevan. Tadi ada beberapa model ya, salah satu model yang relevan, yang sesuai, yang cocok tentunya ya. Nah, 3, jelaskan bagaimana kemampuan prediktif DBS ya akan membantu misalkan Ibu Siti dalam mengambil keputusan terkait peluncuran arloji.
ya, ROG pintar yang mau diproduk tadi ya, sebelum minimal 3 manfaat yang konkret. Lalu keempat, apa saja sih batasan atau tantangannya yang memungkinkan dihadapi SPK ini, yang sistem pada keputusan dalam memprediksi permintaan produk yang sepenuhnya baru atau inovatif. Nah, silakan teman-teman menjawab secara berkelompok. Ya. Silakan didiskusikan secara kelompok. Nah, ini pertanyaannya. Silakan. Yang pertama, bagaimana subsistem manajemen database pada SPK akan berperan pada studi kasus yang kita bicarakan. Kelompok pertama, ada? Ya. Saya akan menjawab problem pertama untuk poin 1 tentang integrasi data. Jadi itu ada mengumpulkan data penjualan, data pemasaran, data ekonomi, dan data tren pasar dari berbagai sumber. Subsistem ini akan memastikan data-data tersebut terintegrasi dengan baik agar dapat dianalisis bersama. Pengintegrasian data berarti ya. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Untuk di pembersihan dan transformasi data, kita membersihkan data dari kesalahan, duplikasi atau nilai yang hilang. Data juga akan ditransformasi ke format konsisten agar siap digunakan oleh model analitis, misalnya mengubah data penjualan halaman menjadi bulanan atau menormalisasikan skala data yang berbeda. Ya, betul. Yang lain? Ada Bu, saya poin ketiga itu penyimpanan dan pengolahan. Kita menyimpan data secara efisien di dalam basis data yang tersusun. Ini mencakup penggunaan database manajemen sistem atau DBMS untuk indeksasi, pengamanan, dan ketersediaan data. Sekarang kita pertanyaan dari studi kasus yang kedua. Model prediktif apa yang memungkinkan, paling memungkinkan digunakan dalam subsistem manajemen basis model untuk memprediksi permintaan produk yang baru. Mengapa model tersebut relevansi? Silakan, kelompok 2. Menurut saya itu model prediktif yang deret waktu. Relevansinya tuh kayak ARIMA tuh Auto Aggressive Integrated Moving Average. Kenapa ini sangat relevan? Karena data penjualan dan tren pasar itu kan memiliki komponen waktu ya. Terus model ini juga dapat mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan penjualan. Terus juga bisa buat penjualan macam-macam, contohnya kayak smartwatch generasi sebelumnya kan bisa menaikkan harga ya menjelang hari raya ya. Terus juga model ini dapat prediksi pola serupa buat studi kasus ini, ROG Pintar X ini. Jawaban yang kedua tentang model prediktif terhadap subsistem manajemen. Lalu yang ketiga? Berdasarkan hasil kesimpulan dari kelompok kita, hasil diskusi kita itu kemampuan prediktif DSS akan sangat membantu Ibu Siti dalam mengambil keputusan terkait peluncuran ROG Pintar X. Dengan manfaat konkret, yang pertama itu ada optimasi produksi dan inventaris. Nah, dengan prediksi permintaan yang akurat, Ibu Siti dapat merekomendasikan volume produksi awal yang optimal. Nah, ini tuh mencegah overstock atau kelebihan stok yang menyebabkan biaya penyimpanan tinggi dan resiko kadaluarsa, serta menghindari understock atau kekurangan stok yang berujung pada hilangnya peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Ya. Ada lagi di kelompok 3? Izin menambahkan Bu, selanjutnya itu perencanaan pemasaran yang efektif. Jadi DSS itu dapat membantu memproyeksi respons pasar terhadap berbagai skenario pemasaran. Misalnya dampak peningkatan anggaran iklan sebesar 20% atau peluncuran promosi bundling. Ibu Siti dapat mengalokasikan anggaran pemasaran secara lebih efisien ke saluran yang paling efektif untuk mencapai target permintaan yang diprediksi. Nah, yang terakhir tadi, studi terakhir pertanyaannya, apa saja sih batasan-batasannya atau tantangannya terkait dengan SPK untuk memprediksi permintaan produk? Kelompok 4, silakan. Saya. Ya. Jadi di sini kelompok kita udah ngobrol satu sama lain. Jadi batasan atau tantangan prediksi SPK untuk produk baru atau inovasi yaitu ketersediaan dan relevansi data historis. Tantangan terbesar adalah kurangnya data historis yang relevan untuk produk yang benar-benar inovatif. Produk ROG Pintar X mungkin memiliki fitur yang belum pernah ada sebelumnya di produk sejenisnya.
SPK mengandalkan pola masa lalu untuk memprediksi masa depan. Jika pola masa lalu tidak ada atau tidak representatif, akurasi prediktif akan sangat berkurang. Data produk serupa atau kompetitor mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan respon pasar terhadap inovasi radikal. Oke, ada lagi? Izin menambahkan, jadi selain yang diberikan Marques, ada juga faktor kualitatif dan kuantitatif. Jadi SPK berbasis data kualitatif yang sulit bagi SPK untuk sepenuhnya memperhitungkan faktor-faktor kualitatif seperti selera konsumen yang berubah drastis dan HAM yang tiba-tiba, perubahan regulasi pemerintah dan kemunculan pesaing baru dengan inovatif disruptif atau bencana alam atau pandemi yang tak terduga. Jadi faktor ini bisa secara signifikan mempengaruhi permintaan dan seringkali berada di luar lingkup data historis yang tersedia. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin satu lagi? Ya. Jadi menurut kami itu ada lagi namanya adopsi teknologi dan perilaku konsumen. Untuk produk inovatif, proses adopsi teknologi oleh konsumen bisa sangat bervariasi dan tidak linear. Misalnya kurva adopsi berbentuk S, memprediksi kapan dan bagaimana konsumen akan mengadopsi teknologi baru ini sangat kompleks. Dan model prediktif mungkin kesulitan menangkap dinamika psikologis dan sosial di balik keputusan pembelian ini. Itu dari kami. Ya, terima kasih. Jadi hari ini studi kasusnya saya rasa sudah cukup lengkap ya dengan data-data perusahaan yang ada. Dengan tadi ya kita dengar semua jawaban teman-teman berkaitan dengan Arlogy X ya yang akan diluncurkan. Tentunya ya tidak serta-merta ya kita meluncurkan aja ya produk baru, itu harus ada data pasarnya, tren pasarnya, lihat gitu ya, lihat sih masyarakat tuh senangnya apa yang disenangi. Nah tentunya butuh data, misalkan kuesioner ya. Hari ini bisa dipahami dari pembahasan kita hari ini? Bisa. Menarik ya? Ya. Terima kasih teman-teman para siswa. Kita hari ini telah belajar bersama ya berkaitan decision support system. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Minggu depan saya harap teman-teman para mahasiswa bisa membaca materi ya sebelumnya ya sehingga nanti kita lebih interaktif ya, kita lebih memaksimalkan pembahasan kita. Saya akhiri pertemuan ini. Tentunya kita berdoa ya sebagai penutup agar apa-apa aktivitas kita di dalam kelas ini bisa diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Silakan berdoa di pertemuan. Doa selesai. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu lagi di minggu depan. Selamat siang para mahasiswa. Terima kasih. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah Dasar Sistem Informasi pada program Studi Teknik Informasi Universitas Esa Unggul, Jakarta. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen 2025. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.